Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Prayogi Darwijar. Saya dari Ekonomi Mikro Islam kelas C akan membawakan materi tentang rasionalitas bersedekah dalam ekonomi mikro Islam. Semoga materi yang saya bawakan dapat diterima dengan mudah, dicerna dengan baik, dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Berikut materi yang akan saya bawakan, mohon disimak dengan sesama dan dengan baik. Yang pertama, saya akan memberitahu pengertian tentang sedekah. Sedekah menurut istilah adalah pemberian dari umat muslim. Pemberian tersebut yang dimana tidak terbatas oleh jumlah waktu dan tempat, mau sedikit atau banyak, mau dimanapun itu, sedekah tetaplah sedekah. Yaitu dimana pemberian tersebut ikhlas dari diri kita untuk membantu sesama. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat dan infak. Namun, sedekah mencakup segala amal dan perbuatan baik. Kita senyum saja itu sudah disebut sedekah. Begitu menurut Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini juga ada keutamaan bersedekah. Sedekah dapat menghapus dosa. Yang pertama, sedekah dapat menghapus dosa ya. Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Sebuah dosa dapat dihapuskan dengan sedekah. Tentu saja berenergi dengan niat yang sungguh-sungguh dan juga taubat yang sungguh-sungguh juga. Bukan berarti sebelum melakukan dosa seperti maksiat, korupsi, mencuri, ia berniat akan sedekah setelahnya agar dosanya impas atau tidak berdosa. Hal tersebut tidak dibenarkan sama sekali. Bahkan percuma saja jika dia udah niat seperti itu lalu melakukan sedekah berikutnya, itu sama saya sia-sia. Karena pada dasarnya jika kita ingin dosa kita dihapus dan juga kita harus sungguh-sungguh bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan sedekah yang pertama. Dan yang kedua ada lagi, orang yang bersedekah akan mendapat naungan pada hari kiamat. Subhanallah. Di sini Nabi Muhammad SAW menceritakan 7 golongan yang akan mendapat naungan, yang dimana di hari tersebut tidak ada lagi naungan selain ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bersedekah. Golongan itu adalah pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, seseorang yang diajak wanita untuk berbuat baik, di mana wanita tersebut memiliki kedudukan dan kecantikan, namun ia mampu mengucapkan sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah dan menyembunyikan, orang yang bersedekah dan menyembunyikannya sehingga tangan kirinya saja tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala saat sendirian sehingga matanya meneteskan air mata karena ia mengingat Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 7 golongan tersebut, kita yang bersedekah akan mendapat naungan pada hari kiamat, yang dimana tidak ada lagi naungan selain ya amal ibadah yang kita lakukan. Jadi jika kita bersedekah, insya Allah, jika sedekah itu kita tulus dari hati kita, kita ikhlas dengan sepenuh hati ingin menolong, insya Allah kita akan mendapat naungan di hari kiamat nanti. Dan yang ketiga ada lagi, ini masih tentang keutamaan bersedekah ya. Yang ketiga, ibadah memberi keberkahan kepada harta. Di sini harta tidak akan berkurang jika kita bersedekah. Dan bagi hamba yang pemaaf akan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kewibawaannya. Hadis riwayat Muslim. Artinya, jika kita bersedekah terus-menerus, mungkin kita akan berpikir nanti harta kita habis begitu saja. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Allah sudah menjanjikan berkali-kali lipat apa yang sudah kita keluarkan dan apa nanti yang bakal kita dapatkan gitu. Jadi intinya harta kita tidak akan habis jika kita bersedekah.
bahkan harta kita akan semakin berkah dan akan semakin terus-menerus datang kepada kita. Itu hebatnya bersedekah. Yang keempat ada lagi, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala orang atau hamba yang bersedekah. Di sini ada hadis riwayat dari Al-Hadid, yaitu yang berbunyi, sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya dan pahala yang banyak baginya. Hadis riwayat Al-Hadid. Jadi jika kita bersedekah, kita seperti mendapat pahala yang berlebih, kita seperti mendapat bonus dari amal-amal kita. Yang kelima, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki orang yang bersedekah. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah adalah bukti. An-Nawawi menjelaskan, yaitu bukti kebenaran imannya. Maka dari itu sedekah dinamakan demikian karena sebagai bukti keimanan seorang atau hamba. Jadi sampai seperti itunya kita bersedekah tuh keutamanya sangat besar sekali. Bahkan jika kita bersedekah itu udah menjadi bukti bahwa kita tuh beriman. Tapi kita harus menyeimbangkan dengan ibadah yang lain. Jangan hanya bersedekah tapi tidak sholat, itu percuma. Yang ketujuh, sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Rasulullah SAW pernah bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani. Jadi sedekah itu seperti penolong kita saat kita nanti sudah di dalam alam kubur, yang dimana kita tahu siksaannya begitu berat. Sedekah yang akan menjadi penolong kita, salah satu penolong kita setelah ibadah-ibadah yang lain. Sedekah pun menolong. Lalu kita lanjutkan yang ke-8, sedekah dapat menjauhkan dari api neraka. Nah, ini yang mungkin harus kita perhatikan. Jika kita rajin melakukan sedekah, insya Allah kita akan dijauhkan dari yang namanya api neraka. Karena seperti yang sudah dijelaskan, bahwasannya seorang yang melakukan sedekah dengan tulus, dia akan dilipat gandakan pahalanya, rezekinya, dan segalanya. Maka dari itu, insya Allah jika kita bersedekah dan kita selalu mengingat Allah, pahala kita akan dilipat gandakan sehingga kita dapat terhindar dari yang namanya api neraka. Dan yang tadi, ada pintu surga yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang bersedekah. Segitu dahsyatnya sedekah. Nah, lalu yang ke-10 ini ada ini. Boleh iri kepada orang yang dermawan. Maksudnya iri dalam dalam artian yang baik. Iri sebenarnya adalah hal yang tidak baik. Iri sangat dilarang oleh Allah. Akan tetapi kita boleh iri kepada orang yang selalu melakukan kebaikan. Maksudnya iri di sini itu menjadi dorongan bagi diri kita. Kita jadi lebih semangat lagi berbuat kebaikan. Kita jadi lebih semangat lagi bersedekah. Iri di sini itu dalam artian baik. Jadi kita boleh iri kepada orang yang dermawan dalam artian kita itu membuat dorongan kepada diri kita. Lalu ini ada manfaat sedekah bagi kegiatan ekonomi. Sedekah dapat menumbuhkan perekonomian di lingkungan masyarakat karena seperti janji Allah Subhanahu wa taala, harta yang disedekahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jika satu orang bersedekah. Bayangkan jika negara mewajibkan seluruh rakyatnya bersedekah, apakah Allah tidak akan melipat gandakan kekayaan di negeri tersebut? Ini yang menjadi PR bagi kita. Dengan demikian, mengingat janji Allah yang akan mengganti harta yang disedekahkan, maka negara tersebut jika melakukan sedekah seluruh masyarakatnya, maka akan membaik perekonomian di negara tersebut.
Lalu adapun prinsip dasar dalam rasionalitas ekonomi Islam. Yang pertama, the concept of success. Konsep sukses dalam Islam diukur dengan nilai moral Islam, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Yang kedua, time phase of consumer behavior. Seorang muslim harus percaya adanya hari kiamat. Dalam kehidupan akhirat, hal ini berdampak kepada kegiatan konsumsi masyarakat, yaitu pilihan jenis konsumsi dalam diorientasikan untuk kepentingan dunia dan akhirat. Lalu probabilitas kuantitas jenis pilihan konsumsi cenderung lebih variatif dan lebih banyak, karena juga mencakup jenis konsumsi untuk kepentingan akhirat. Yang ketiga ada concept of good. Harta benda atau barang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Islam telah menganjurkan untuk mengkonsumsi barang-barang yang termasuk dalam golongan halal dan atabiat, yaitu barang-barang yang baik dan suci. Sebaliknya, barang-barang yang haram seperti minuman keras, babi, bangkai, dan yang lain dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena hal tersebut itu demi kebaikan kita semua. Jika kita meminum seperti minuman keras, maka kita akan kehilangan akal sadar kita. Jika kita memakan babi, di situ yang disebutkan ada cacing pitanya yang jika dimasak pun dia tetap hidup, dan itu tidak baik bagi kesehatan kita. Maka Islam menganjurkan kita memakan atau mengkonsumsi barang-barang yang halal. Lalu ini ada ethic of consumption. Islam memiliki seperangkat etika dan nilai yang harus dipedomani manusia dalam berkonsumsi, seperti keadilan, kesederhanaan, kebersihan, dan melakukan kemubaziran dan tidak berlebih-lebihan. Sementara itu, dalam konteks rasionalitas, dalam konsumsi yang lebih spesifik, fahmikan membedakan antara masalah dan kedudukan utility. Masalah didefinisikan sebagai the property of power of a good or service that. Etika rasionalitas dalam konsumsi Islam. Secara umum, moral didefinisikan sebagai standar perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat. Benar atau tidak, filosofi suatu standar moral setiap masyarakat dapat berbeda-beda. Dan alasan inilah yang dikenal dengan istilah etika. Suatu perilaku yang dianggap rasional oleh paham konvensional dapat dianggap tidak rasional dalam pandangan Islam. Contohnya seperti kita mabuk-mabukan atau meminum minuman keras. Karena hal tersebut dianggap tidak rasional menurut Islam, karena berpotensi menurunkan maslahah yang diterima. Misalnya penurunan maslahah dalam agama dan intelektual lebih tinggi daripada peningkatan maslahah fisiknya. Dan rasionalitas dalam perilaku konsumen muslim haruslah berdasarkan aturan Islam sebagai berikut. Kesatu, konsumen muslim dikatakan rasional apabila pembelanja yang dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Maksudnya jangan terlalu kikir atau jangan terlalu pemurah. Kedua, seseorang konsumen Islam dikatakan rasional apabila ia membelanjakan hartanya tidak hanya untuk bersenang-senang atau barang-barang yang bersifat duniawi sementara, melainkan untuk kepentingan di jalan Allah. Pastinya untuk ibadah juga maksudnya. Yang ketiga, konsumen muslim dikatakan rasional apabila ia memiliki tingkat konsumsi lebih kecil dibanding non-muslim, karena barang yang dikonsumsi terbatas, yaitu barang-barang yang halal dan thayyib. Lalu yang keempat ada yang keempat, seseorang dikatakan rasional jika tidak menumpuk atau menimbun harta kekayaan melalui tabungan atau belanja barang mewah, namun harus melakukan investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Lalu kita lanjutkan, di sini ada keterkaitan antara sedekah dan ekonomi. Infak dan sedekah bisa dijadikan kekuatan untuk memberikan solusi pada permasalahan ekonomi yang muncul di tengah umat. Jika dikelola dengan baik, dana dari infak dan sedekah dapat menjadikan salah satu pemecah ekonomi yang pada akhirnya memberikan kontribusi nyata pada upaya meningkatkan kesejahteraan umat Islam.
Dengan begitu, sedekah dan infak bisa menjadi terobosan untuk masalah perekonomian yang sering terjadi. Dengan melakukan sedekah atau infak, kita bisa menolong sesama, bahkan kita bisa menolong negeri ini dari permasalahan ekonomi tentunya. Maka sebenarnya sedekah sangat besar manfaatnya jika kita telaah bersama. Hal ini harus ditimbulkan atau ditumbuhkan di masyarakat. Hal tersebut harus ditanamkan dalam setiap individu masyarakat. Islam melarang umatnya menimbun dan membiarkannya tidak produktif. Harta tersebut senantiasa berputar agar bisa memberikan kemaslahatan bagi pemiliknya sendiri, bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar lingkungannya maupun yang ada di lingkungan negara ini atau daerahnya. Dengan demikian, harta tersebut tidak hanya berputar di antara orang kaya saja. Dengan berputarnya harta dalam perekonomian, maka akan meningkatkan output perkembangan dalam pertumbuhan ekonomi. Penyerapan tenaga kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, sedekah dapat digunakan untuk mengendalikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kekhususan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pembangunan sumber daya manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat. Adanya sedekah, infak, zakat telah menyediakan dana yang murah bagi pembiaya berbagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Islam telah mengatur kewajiban bersedekah atau zakat dan sasaran pemanfaatan secara pasti, karena zakat dan sedekah memiliki dampak ekonomi yang lebih pasti pula. Jadi maksudnya, jika kita memutarkan harta kita yang kita punya, harta tersebut bisa dirasakan oleh orang yang tidak mampu atau orang yang kurang mampu. Jadi harta tersebut tidak hanya berputar di kalangan orang yang mampu saja. Jadi dengan kata lain, sedekah bisa membantu mengurangi angka kemiskinan di negara kita. Dengan cara kita bersedekah, kita ibarat orang yang mampu, kita bersedekah kepada yang kurang mampu. Kita dapat membantu mereka, kita dapat mengatasi sedikit demi sedikit kemiskinan mereka, dan akhirnya jika hal tersebut dilakukan terus-menerus, maka akan menjadikan sebuah kesejahteraan yang terjadi di negara ini. Atau mungkin negara terlalu besar, mungkin kita berbicara tentang lingkup daerah saja. Kita bisa kok mengurangi kemiskinan atau ketidakmampuan, kekurangan ekonomi atau apa segala macam dengan cara kita bersedekah. Jadi seperti itu maksudnya. Yang terakhir, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan bersedekah. Yang pertama, kita harus melakukannya dengan niat dan ikhlas. Dengan kata lain, kita memang ikhlas ingin menolong sesama, kita ingin membantu saudara-saudara kita, dan kita niat dalam hati itu memang tulus karena ingin mendapat balasan dari Allah, bukan pujian atau balasan dari orang lain. Saya rasa kalau kita bersedekah tapi kita mengharapkan pujian, itu sama saja seperti kita ria atau sombong maksudnya. Nah, intinya kita harus, jika kita bersedekah, kita harus ikhlas dan kita harus memang berharap mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bersedekah dengan kecintaan Allah. Sekarang banyak orang yang ingin mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, namun tidak bersedekah atau tidak memberikan yang terbaik. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh bahwa sedekah itu memberikan hal-hal yang terbaik dan dicintai oleh Allah. Maka dari itu bersedekahlah, maka Allah akan memberikan apa yang telah dijanjikan. Yang ketiga, perbanyak amal dan ibadah lain beserta sempurnakan ikhtiar dan doa. Maksudnya, setelah kita sedekah, kita memberikan harta benda yang kita cintai dengan ikhlas. Selanjutnya saatnya kita beribadah, melakukan ibadah-ibadah yang wajib seperti kita sholat 5 waktu, seperti kita berpuasa di bulan Ramadan, kita puasa sunnah, kita sholat sunnah, kita membaca Al-Quran juga, perbanyak zikir,
Hal tersebut akan menyempurnakan ibadah kita dan akan membuka pintu rezeki dari jalan yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, karena ibadah atau kita bersedekah itu tuh harus dibarengi atau diimbangkan dengan kegiatan ibadah yang lainnya. Lalu kita masuk ke penutup. Mungkin menurut saya penyaluran dana dan zakat dan sedekah secara bertahap akan menghilangkan kemiskinan, berdampak pada pekerjaan dan pendapatan, dan sehingga dapat meningkatkan standar hidup masyarakat dan akhirnya akan berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita menyadari betapa pentingnya manfaat bersedekah untuk membantu sesama, menolong negeri dan lingkungan kita. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.